Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin al hadirat yang berbahagia. Ya alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Pak Eri Bowo, Pak Komut, Pak Halal Bihalal ini adalah prestasi orang Nusantara membuat Islam jadi indah. Jadi Islam itu jadi indah karena kepinterannya orang Indonesia. Puasa itu sebenarnya ya yang penting nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib, itu aja intinya. Nggak makan, nggak minum, nggak cawil-cawil, intinya cuma itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah, karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia muncul tradisi imsak gitu, karena mataharinya nggak kelihatan. Di Arab nggak ada begitu, karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah, karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir. Gak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya daripada kamu gak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar-dor. Maka ndak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak. Itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur. Bahkan sekarang ono sahur ora sahur sakarepmu ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana nggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan. Kerja di pasar biasalah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan. Nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh. Seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid.
Nabi Idris juga puasa, dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh, makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik gunung Tursina puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Isa diajari puasa, Nabi Muhammad juga masih diajari puasa, dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia, bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu, namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra, ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua, Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi, usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan, nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling, kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu moksa. Supaya bisa moksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerogo sukmo, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet. Dijak mencintai perempuan, namanya pelet. Itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu Pelindo sekarang lah, kayak pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko. Maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset tadi Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Alkamdu. Ya Hayu Ya Qayyum yo kayu kuyoka umu. Robbil alamin keluarnya Robbil ngalamin karena punyanya Mogo Potongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini didatangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana. Dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq. Makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah,
Anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishak, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat muksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra Anggrogo Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, teruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya nggak cuman besut, manjamino. Jadi puasa. Makanya karena upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrul Siam, kok seperti upawasa. Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrul Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyur aja namanya ngedan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng
Itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun baca ya Hayyu ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yo kayuku yo kayumu. Nge, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliru, lowo bubar, lowo bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki gede pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat Pati, Kang Mas Pak Raden Fata pun itu Demak, kabeh pun itu. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki gede pemanahan. Matur Sunan Kalijogo, ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur, namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau, setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul. Ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul buka Alas Mentau, ditemani Ki Gede, apa Ki Gede pun temani Ki Ageng Giring. Bupa Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijoyo, mampu menjadi raja. Bupa Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan, namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual, puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur, yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter, tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Makdum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Kolibi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh. Dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara puasa. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu, ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti gak uwi?
Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri genderuwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri genderuwo. Akhirnya karena makan genderuwo, genderuwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam genderuwonya mendem. Wangin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada genderuwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampean kalau tahu itu ada kriat kriut itu genderuwo nimbo. Nah, tapi sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu, udah pensiun. Buana besar. Yo. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa, namanya Sukirah. Ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa, masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar, bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunah mata kaji ajiku jaran goyang, ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa, jadi kepompong, ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet, habis jadi kepompong terbang jadi kupu, jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular, sekali ulo tetap uloan, itu jangan. Puasa dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok apa loku atau, tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat besar, puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang daftar tentara gak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar kemana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal, buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono, tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur, ternyata kurang 5 cm.
senti. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo, gitu kita ikut, semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Nih, monggo Pak melinjo, ora samura tahu. Santen itu enggak, kenapa? Kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau nggak puasa saya nggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang nggak ngerti, mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah ini lah ya. Jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Kayak apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro, ngerti wong pelindung Kiai ireng, lampune diakeh. Pak Doso ngerti Kiai ireng, lampune sing akeh, mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan.